Terima kasih tetap bersama kami. Pemirsa, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 masih kembali melaporkan adanya penambahan kasus COVID-19. Per hari Rabu, 3 Maret 2021 dilaporkan ada penambahan 6.808 orang yang dinyatakan positif corona COVID-19. Total akumulatif di Indonesia hingga saat ini sebanyak 1.353.834 orang terkonfirmasi positif corona COVID-19. Untuk pasien sembuh bertambah 9.053 orang pada hari ini. Sementara kasus meninggal dunia pada Rabu 3 Maret ada penambahan 203 orang. Sudah 1 tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia, namun laju penularan kasus positif per harinya masih tinggi. Meski begitu, tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam penanganan pandemi COVID-19 cenderung meningkat dibandingkan sebelumnya. Berikut wawancara jurnalis Jopos TV Nurul Khotimah dan juru kamera Seto Pratomo bersama Ketua Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia. Pandemi COVID-19 sudah berusia 1 tahun tepat hari ini di Indonesia. Namun hingga saat ini Indonesia belum berhasil mengatasi wabah pandemi COVID-19. Lalu langkah apa ke depan yang harus dilakukan agar pandemi ini bisa teratasi dengan baik? Saya akan membahas hal ini bersama dengan Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Adip Khomaidi. Halo dokter, hari ini kan tepat 1 tahun nih dok, pandemi COVID-19 hadir di Indonesia. Lalu catatan apa saja sih dok yang dimiliki oleh Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 dari awal pandemi ini ada sampai dengan saat ini? Ya, jadi yang pertama kita melihat dari perspektif persepsi masyarakat. Ya, persepsi masyarakat yang di awal pada saat itu tanggal 2 Maret, terus kemudian dalam jangka waktu beberapa bulan setelah itu yang memang masih banyak ya masyarakat yang belum percaya dengan apa itu namanya COVID. Artinya masih menganggap bahwa COVID itu tidak nyata itulah. Dan ini tentunya berpengaruh juga di dalam program-program yang kemudian dilakukan di dalam penanganan pandemi COVID ini. Nah, satu sisi di dalam 1 tahun ini, hal itu perlahan kemudian saat ini kalau saya lihat respon positif, terus kemudian kepercayaan publik terhadap COVID itu sendiri. Dan ini bisa dilihat juga ada beberapa lembaga survei yang sudah menyampaikan bahwa kepercayaan masyarakat itu semakin terlihat dan respon positif dan tingkat partisipasi masyarakat terkait dengan masalah penanganan pandemi ini dari aspek mamanya terkait dengan keikutsertaan di dalam program vaksinasi ini juga meningkat. Artinya ada satu perbaikan yang memang ini menjadi satu modal utama buat kita untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terkait dengan masalah penanganan pandemi COVID ini. Karena ini satu kunci. Tapi dalam satu aspek yang lain, memang perubahan perilaku masyarakat ini yang masih menjadi satu PR bersama bagi kita. Kemudian yang kedua dari aspek kemampuan. Kita bicara sekarang adalah kemampuan testing. Artinya sekarang kita ditunjang oleh semakin banyak laboratorium kesehatan. Tapi sekali lagi laboratorium kesehatan yang untuk melakukan pemeriksaan atau kemampuan testing ini masih terkumpul pada yang kota-kota besar. Masih ada juga daerah-daerah yang belum atau tidak didukung dengan kemampuan fasilitas terkait dengan pemeriksaan PCR. Nah, kemudian yang ketiga, kalau di dalam penanganan fasilitas kesehatan terkait dengan protokol penanganan, saya kira progres yang di awal yang masih belum jelas gitu. Semakin ke sini buat kami pun di tenaga medis tenaga kesehatan, khususnya para teman-teman sejawat dokter, kita sudah membuat satu protokol penanganan ya. Artinya protokol penanganan ini secara morbiditas ya artinya bisa menurunkan angka kesakitan, kemudian di dalam aspek survival rate-nya juga meningkat ya karena perbaikan-perbaikan di dalam protokol ini kita semakin banyak referensi dan kemudian protokol itu dibuat di dalam satu aspek penanganan. Oke. Lalu langkah strategis apa nih yang harus dilakukan oleh pemerintah di saat ini kan tingkat kepercayaan masyarakat sudah cukup tinggi. Langkah apa nih yang harus dilakukan agar bisa lebih masif dalam penanganan pandemi COVID-19, dok? Ya, ada 4 strategi sebenarnya yang kita sampaikan. Satu adalah strategi di dalam regulasi. Strategi regulasi ini banyak regulasi yang terutama yang berkaitan juga dengan regulasi di dalam penanganan pandemi yang itu juga bisa dilakukan atau diterjemahkan di dalam aktivitas regulasi di pemerintah di daerah. Kemudian regulasi terkait dengan revitalisasi puskesmas
untuk kemudian meningkatkan kapasitas kemampuan puskesmas dalam upaya preventif promotif, mempersiapkan petugas puskesmas sebagai tracer atau tracing seperti halnya yang juga dilakukan oleh India. Terus kemudian upaya untuk penguatan juga di sarana prasarana kalau umpamanya dibutuhkan di dalam perawatan COVID yang memang di dalam level yang ringan itu bisa dilakukan di puskesmas. Jadi itu tentunya butuh regulasi. Terus kemudian yang kedua adalah strategi di dalam penyiapan sistem pelayanan kesehatannya, kesiapan rumah sakit, sarana prasarana tadi, kesiapan dengan sistem atau integrasi sistem rujukan antar rumah sakit ini harus kita perbaiki. Terus kemudian kemampuan kapasitas ruangan itu kita harus perbaiki. Terus kemudian yang ketiga adalah teknologi kesehatan. Jadi kemampuan riset, kemampuan produksi alat kesehatan dan fasilitas obat, bahkan juga nanti vaksin kita harus siapkan karena kita akan dihadapkan dengan satu kondisi yang ini adalah panjang. Kemudian yang keempat adalah strategi untuk peningkatan kepatuhan masyarakat, kesadaran masyarakat di dalam upaya bersama-sama dengan meningkatkan peran serta siapa? Kelompok-kelompok masyarakat yang paling bawah, RT, RW. Dokter, ini kan pemerintah juga terus menggencarkan program vaksinasi ya. Hampir seluruh masyarakat sekarang sedang berbondong-bondong untuk berpartisipasi dalam vaksinasi. Bahkan ada vaksinasi mandiri nanti rencananya. Dan masyarakat juga antusiasnya juga cukup tinggi untuk mengikuti program vaksinasi. Lalu seberapa efektif sih dok apabila dilihat saat ini dari vaksinasi? Ya, jadi ini yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat, vaksinasi bukan the end game, bukan satu akhir dari sebuah pertarungan kita untuk melawan pandemi COVID ini. Tapi vaksinasi adalah menjadi satu bagian dari rumus di dalam satu penanganan pandemi. Apa itu rumusnya? 5M pertama, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan. Dengan tata kelola ruang yang memperhatikan apa? VDJ, ventilasi, durasi, dan jarak, ditambah dengan 3T, testing, tracing, dan treatment, baru vaksinasi. Jadi 5M plus VDJ plus 3T plus vaksinasi menjadi satu rumus yang harus dilakukan, sehingga masyarakat pun juga harus mendapatkan pemahaman ini. Karena vaksinasi bukanlah sebuah akhir, vaksinasi adalah satu bagian dari rumus untuk kita menyelesaikan masalah pandemi ini. Tapi untuk program vaksinasi di Indonesia sendiri apakah bisa dibilang atau dikatakan berhasil begitu dok atau sukses? Karena Presiden Joko Widodo sendiri menyatakan bahwa program vaksinasi di Indonesia terbilang sukses karena Indonesia termasuk sebagai negara pertama yang memulai vaksinasi di Asia Tenggara. Ya, jadi kesuksesan itu kita tidak bisa nilai saat ini ya, tapi paling tidak saat ini respon positif masyarakat terkait dengan partisipasi publik untuk mengikuti vaksin ini yang meningkat. Saya kira itu menjadi satu modal. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu adalah modal untuk kemudian program vaksinasi ini bisa segera dilaksanakan. Sehingga akhirnya ada upaya-upaya juga beberapa pihak yang lain juga untuk membantu pemerintah. Saya kira ini satu hal yang perlu kita apresiasi. Tapi satu sisi yang lain, jangan sampai ini juga membuat satu ketidakadilan. Jadi harus semuanya itu bisa mudah. Jadi mudah di dalam aksesnya, mudah di dalam proses untuk mendapatkannya, termasuk juga distribusinya. Dan yang paling penting adalah target 80% populasi itu harus bisa tercapai secepatnya. Oke dokter, ini kan masyarakat juga bertanya-tanya ya dok ya. Ini udah 1 tahun, tapi pandemi juga belum kunjung berakhir. Lalu apakah nantinya pandemi COVID-19 ini akan terus hidup bersama dengan kita atau suatu saat nanti bisa berakhir dan masyarakat bisa hidup kembali normal, Dok? Ya, dalam sejarah untuk pandemi selalu ada satu rentang waktu. Artinya ada yang rentang waktunya pendek. Katakanlah SARS mungkin hanya sekitar, kalau tidak salah itu sekitar 2 tahun, dan kemudian akhirnya menghilang dalam artian itu ya seperti halnya penyakit yang biasa, ya bukan tidak mungkin juga COVID juga akan mengalami seperti itu. Berapa lama? Ini tentunya ada aspek yang secara internal, artinya di negara kita sendiri, dan aspek global. Nah, ini yang tentunya akan sangat mempengaruhi. Tapi sekali lagi, pandemi ya itu pasti akan berakhir. Tapi berakhir kalau memang ada partisipasi dari semua pihak untuk bersama-sama untuk ingin menyelesaikan pandemi ini. Ada target nggak sih dok dari pemerintah sendiri atau mungkin dari teman-teman di IDI? Ini kan masih pandemi atau mungkin nanti targetnya adalah setidaknya COVID-19 ini menjadi endemik gitu, dok?
Ya, kalau kita bicara itu menjadi endemik ya, seperti halnya kalau ada malaria atau ada penyakit-penyakit dalam satu daerah tertentu ya. Saya kira itu bukan tidak mungkin bisa terjadi, tapi sekali lagi itu masih hipotesa. Hipotesa yang sampai sekarang pun juga katakanlah mamanya kita bicara dulu flu burung, kita bicara SARS kan belum ada yang kemudian menyatakan bahwa itu endemik dalam satu wilayah. Ya, kemungkinan itu bisa saja terjadi, tapi sekali lagi itu masih hipotesa. Jadi kita sekarang sebaiknya konsentrasi untuk menyelesaikan pandeminya dulu sebelum nanti akan bicara mengenai endemi, karena kita belum selesai menangani pandeminya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Adib atas waktunya untuk berbincang dengan Jopos TV. Ya, baik pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Adib Kumaydi. Nurul Khotimah, Seto Pratomo, Jopos